independen atau mandiri. Seperti contoh, ini contoh ada mahasiswa namanya Anissa. Anissa ada, Anissa? Halo Anissa? Siapa ada mau izin Ibu? Oke, Anissa. Ya. Semua kebutuhan Anissa itu apa-apa minta diambilin. Ambilin makan dong, ambilin minum dong. Gue lagi BAB nih, bersihin dong, ya. Gue mau mandi, mandiin dong. Saya mau ke sana itu, ke depan situ, gendong dong. Kira-kira perilaku Anissa ini merepotkan apa tidak? Siap merepotkan izin Ibu. Ya, itu pentingnya sebuah kemandirian. Ya, jadi itu semua butuh kemampuan untuk bisa melakukan aktivitas. Masih ingat model teori keperawatan yang dikenalkan oleh Dorothy Orem tentang self-care, kemandirian self-care? Masih ingat? Nah, kita sebagai perawat itu memperlakukan pasien itu bagaimana caranya supaya dia bisa melakukan aktivitas daily life-nya secara mandiri. Kalau kita tidak mampu memandirikan pasien, padahal dia mampu, maka kita termasuk gagal. Contoh, makan, bisa makan, disuapin. Ya, itu termasuk bahwa perawat itu tidak berhasil dalam memandirikan pasien. Jadi yang dimaksud dengan aktivitas, kenapa sih manusia itu perlu aktivitas? Karena ending dasarnya, tujuan dasarnya adalah untuk mencapai sebuah kemandirian dalam melakukan daily activity life, melaksanakan kehidupan dasarnya. Contohnya apa tadi kehidupan dasarnya? Mandi, makan, minum, berpakaian, berpindah tempat, belajar, itu adalah sebuah kemandirian. Oleh karena itu, sebagai seorang perawat, Anda harus mampu bersikap mandiri dan memandirikan pasien atau orang yang ada di sekitar kalian. Paham ya? Oleh karena itu, yang namanya mandiri itu juga perilaku dengan mengajarkan. Ya, jadi misalkan ada keluarga pasien di situ ya, Anda mengajarkan kepada keluarga pasien, Anda memberikan contoh, ya, itu termasuk mandiri, kemandirian. Nah, kembali lagi, bicara tentang aktivitas dan mobilisasi, maka kita bicara tentang dua sistem organ yang sangat berperan di dalam aktivitas, yaitu persarafan dan muskuloskeletal. Sebenarnya ada dua lagi. Apa dua itu? Yaitu kardiovaskuler dan respirasi. Jadi, Anda, kita semua, itu tidak mungkin mampu beraktivitas dengan maksimal kalau 4 organ sistem ini bermasalah. Saya ulangi, dicatat 4 organ ini. Yang pertama adalah kardiovaskuler, yang kedua adalah respirasi, yang ketiga adalah muskuloskeletal, dan yang keempat adalah persarafan. Ya. Jadi 4 ini adalah organ yang sangat penting dan sangat berperan terhadap aktivitas kita. Coba saya panggil namanya salah satu. Ada pasien TBC. Dia menggeh-menggeh. Kira-kira dia bisa nggak jalan dari rumahnya menuju kantor untuk bekerja? Kira-kira bisa nggak? Saya pengen manggil yang namanya Bunga Nurhani. Mana Bunga? Bunga mana Bunga? Siap, mohon izin saya Ibu. Kira-kira bisa nggak pasien yang seperti itu berjalan mandiri dari rumahnya untuk berangkat ke kantor? Mohon izin, mungkin tidak bisa Oke. Ibu. Berarti dia terganggu dari 4 organ ini, apanya yang terganggu? Mohon izin respirasinya Ibu. Respirasinya, bagus. Berarti itu adalah contoh bahwa gangguan respirasi mengakibatkan seseorang tidak bisa melakukan aktivitasnya. Sekarang saya mau menunjuk atas nama, siap-siap, jangan sampai keluar karena nggak ada sinyal ya. Saya mau menunjuk Juventanola. Mana Juventanola?
Juventa Nola. Juventa Nola. Oi, kuliah nggak boleh ditinggal pergi, nggak boleh ditinggal masak, nggak boleh ditinggal tidur. Mana Juventa? Nggak ada, oke lewat, nggak masuk. Sherly Mega, mana Sherly Mega? Siap, mohon izin Ibu. Oke Sherly, Sherly, kamu kasih contoh satu kasus di mana pasien tersebut atau individu tersebut tidak bisa beraktivitas karena gangguan kardiovaskuler. Apa contohnya? Apa contohnya? Ada pasien yang mengalami gagal jantung. Kira-kira bisa nggak dia mandi sendiri, bekerja, berpindah tempat dari rumahnya ke kantornya, atau ke pasar, atau tempat dia bekerja? Kira-kira bisa tidak? Mohon izin tidak Ibu. Nah, jadi itu adalah contoh yang kedua terkait orang dengan gangguan kardiovaskuler itu tidak bisa melakukan aktivitas. Sekarang contoh yang ketiga. Sebutkan contoh pasien yang mengalami gangguan persarafan. Apakah dia bisa melakukan aktivitas untuk mandi, atau berpindah tempat, atau membersihkan rumah? Saya minta atas nama Muhammad San. Siapa ini? Muhammad San siapa ini? Muhammad Sandi Supriyo Hadi. Mana Muhammad Sandi? Siapa Ibu hadir? Oke, contohnya apa? Pasien dengan sakit apa? Mungkin stroke Ibu. Nah, pinter. Betul. Pasien dengan stroke. Ya, berarti itu contoh gangguan yang ada di persarafan. Oke. Sekarang yang terakhir, yang keempat. Sebutkan contoh pasien yang tidak bisa beraktivitas karena gangguan muskuloskeletalnya. Sikhah. Mana sikhah? Sikhah? Siap saya Ibu. Oke. Sebutkan contohnya, pasien dengan gangguan muskuloskeletal. Mohon izin jawab, seperti patah tulang Ibu. Oke, very good. Sudah jelas ya. Jadi 4 gangguan, 4 sistem organ yang sangat berperan penting dalam proses aktivitas dan mobilisasi. Jadi ingat-ingat kalau ada pasien dengan gangguan di salah satu 4 organ tersebut, maka bisa dipastikan bahwa pasien tersebut akan mengalami gangguan aktivitas dan mobilisasi. Nah, perlu kita ketahui bahwa aktivitas yang baik itu akan mendukung sistem tubuh yang lain. Contohnya, dengan aktivitas yang baik, kita berolahraga, itu juga akan mendukung kesehatan di respiratori dan di kardiovaskuler, juga akan meningkatkan kekuatan otot-otot. Ya, jadi aktivitas itu sangat penting, baik untuk ke arah kemandirian kita dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia sehari-hari, dan yang kedua, aktivitas itu sendiri merupakan kebutuhan dasar manusia. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat pasien-pasien yang tidak bisa beraktivitas, tidak bisa melakukan aktivitas, tidak bisa mobilisasi, disebut dengan imobilisasi. Nah, dengan adanya imobilisasi, atau pasien itu tidak bisa bergerak, baik itu karena dia penurunan kesadaran, misalkan dia mengalami koma, atau karena dia sendiri memang tidak bisa bergerak, contohnya pada pasien stroke yang mengalami kelumpuhan, atau yang ketiga mungkin karena memang dia tidak mampu bergerak karena dia mengalami gangguan pernapasan, yang tadi saya sebutkan ada 4 sistem organ yang sangat penting itu, maka dia akan mengalami efek negatif dari imobilisasi. Efek negatif dari imobilisasi itu banyak sekali ya, nanti akan kita bahas satu persatu di slide ini. Nah,
Berdasarkan diagnosa Nanda, ia masuk pada yang nomor 4, yaitu aktivitas istirahat. Ya, oke. Kalau kita kembali lagi, ya, tadi ke 4 sistem organ, maka Bu Merina akan fokus kepada 2 sistem organ yang utama yang terkait langsung dengan aktivitas ini, yaitu muskuloskeletal dan persarafan. Belajar tentang ini, maka kita juga harus kembali lagi ke arah anatomi, ya. Jadi kalau di muskuloskeletal itu kita akan bicara tentang tulang, tentang tendon, tentang ligamen, tentang otot, tentang sendi, ya. Sedangkan di persarafan kita akan belajar tentang neuro, susunan saraf pusat, susunan saraf otak, kemudian saraf autonom, ya. Nah, kita review lagi tentang tulang, ya. Ini adalah gambar tulang. Ya, ini adalah gambar tulang. Kalau kita lihat tulang ini terbagi menjadi 3 bagian besar, yaitu epifise, diafise, ya, dan ada juga namanya metafise. Nah, epifise ini berada di ujung dan ujungnya, ya. Nah, ujung dan ujungnya ini itulah yang mengalami pertumbuhan. Jadi tulang kita itu tumbuh di daerah epifise. Nah, ya. Jadi kalau kita lihat bahwa tulang itu tersusun dari 3 jenis sel, yaitu osteoblast, osteosit, dan osteoklas. Ya. Nah, kemudian dari osteoblast, blast itu artinya dia membentuk tulang, sel pembentuk tulang. Jadi dia tumbuh, ya, dia membelah diri, dia menjadi jumlahnya banyak. Sedangkan osteoklas itu dia merusak. Jadi sel itu ada yang rusak, ada yang hidup. Kalau dia rusak, dia akan direabsorpsi, ya, atau atau diserap lagi oleh osteoklas. Tapi kalau dia tumbuh, nah itu akan dibentuk oleh osteoblast. Ya. Nah, di dalam tulang kita itu osteoklas sama osteoblast itu jalannya seimbang. Jadi kalau osteoblastnya berapa, osteoklasnya juga mengikuti, ya. Jadi dia seimbang. Ada kalanya di masa pertumbuhan itu osteoblast itu lebih aktif daripada osteoklas, sehingga efeknya adalah tulang itu tumbuh, yaitu di daerah metafise. Nah, kalau osteoklas, kelas itu tadi bagian merusak, ya. Kalau blast itu bagian tumbuh. Kalau osteoklas lebih banyak daripada osteoblast, maka tulang itu rapuh. Kalau tulang itu rapuh, maka dia akan mudah patah. Itulah yang terjadi pada kasus-kasus osteoporosis. Ya. Nah, di slide saya ditulis bahwa fungsi ini, baik osteoklas maupun osteoblast, itu dipengaruhi oleh hormon yang namanya kalsitonin. Jadi kalsitonin itu dia mempengaruhi atau mengatur kadar kalsium di dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah vitamin D. Perlu kita ingat bahwa tubuh kita itu sudah punya provitamin D, tapi dia nggak aktif. Dia akan aktif kalau dia kena sinar matahari. Jadi sumber utama dari vitamin D itu adalah sinar matahari. Ya, oleh karena itu kita harus bersyukur. Maaf ya. Oke, kita ulangi lagi, ya. Jadi ada kalsitonin, ya. Kemudian ada vitamin D yang tadi Bu Merina ceritakan bahwa vitamin D itu kita punya tapi tidak aktif, dan itu akan diaktifkan oleh matahari. Oleh karena itu berjemur yang kemarin-kemarin itu, ya, digalakkan, ya, terkait COVID-19 saat ini itu betul, ya. Jadi suplemen vitamin D yang kalian minum itu tidak akan banyak bermanfaat kalau tidak dikenakan dengan sinar matahari, karena itu merupakan pengaktif utama, ya. Kemudian yang ketiga adalah estrogen, testosteron, ya. Jadi
Itu sebabnya mengapa mungkin pada usia sebelum puber ya, itu kecil-kecil gitu ya kalian ya. Lalu setelah puber langsung tumbuh tinggi ya, yang laki-laki yang dulunya pendek-pendek gitu ya, jadi langsung tinggi menjulang ya. Yang perempuan juga sama seperti itu. Itu karena estrogen pada wanita dan testosteron pada laki-laki itu sudah aktif. Sehingga itu mempengaruhi juga terkait pertumbuhan tulang. Sehingga Anda juga bisa menganalogkan bahwa loh iya kan Bu, berarti kalau tulang itu tumbuh juga karena estrogen ya Bu ya, iya. Berarti kalau dia estrogennya kurang, kira-kira tulangnya tumbuh nggak? Ya dia akan mudah mengalami osteoporosis, artinya osteoklasnya lebih banyak daripada osteoblas. Ya, jadi itu menunjukkan bukti bahwa pertumbuhan sel-sel di tulang itu dipengaruhi oleh hormon reproduksi, dalam hal ini adalah testosteron dan estrogen. Kemudian yang berikutnya adalah parathormon ya. Jadi ada 4 hal yang penting dalam mempengaruhi konsep tulang kita, pertumbuhan tulang kita. Oke, sekarang fungsi tulang ya. Fungsi tulang adalah menyokong jaringan tubuh. Ya, iya betul. Jadi kalau ini ada tulang ya, dia akan menjadi cagak ya, menjadi tiang supaya tubuh kita tuh berdiri tegak. Oleh karena itu tulang itu penting. Jangan sampai tulang tuh bengkok. Karena kalau bengkok ya cagaknya juga bengkok. Akhirnya secara estetika juga nggak bagus, ya kan? Oleh karena itu kalau ada kasus-kasus patah tulang ya, patah tulang itu harus segera dibawa ke rumah sakit juga untuk dilakukan reposisi. Reposisi itu artinya apa? Posisinya dibenerin. Jangan sampai posisinya itu miring kayak gini. Ya dia kan sembuh tapi sembuhnya miring. Sehingga harus direposisi, dibenerin sampai posisi seperti ini dia akan sembuh ya. Emangnya kalau nggak ke rumah sakit nggak sembuh Bu? Sembuh tapi miring ya. Secara estetika itu jelek. Padahal tubuh itu disokong oleh tulang. Kemudian yang berikutnya adalah melindungi bagian tubuh yang lunak. Ya, contoh paling besarnya adalah otak. Jadi otak kita itu kalau Anda pernah ke nasi Padang ya, ke restoran masakan Padang ya, beli yang otak itu lembut ya, kayak agar-agar gitu. Nah itu fungsi vital banget ya, yang menentukan orang itu pinter apa tidak, beretika apa tidak ya. Kemudian dia bisa bernafas apa tidak, bisa BAB apa tidak, BAK apa tidak, bisa bernafas apa tidak, itu adalah otak. Sehingga otak itu berada di tulang tempurung kepala yang keras sekali. Kemudian tempat melekatnya otot, tendon, dan ligamen, yes. Nah, yang keempat ini perlu diperhatikan. Sumber mineral terutama fosfat dan kalsium. Kalau tubuh kekurangan fosfat, kekurangan kalsium, maka tubuh akan mengambilnya di tulang. Oleh karena itu, orang-orang yang konsumsi mineralnya itu kurang, dia akan ngambilnya di tulang. Itu juga yang menjelaskan mengapa sih pada ibu hamil kebutuhan kalsium dan fosfatnya itu meningkat. Karena untuk pertumbuhan si janin, dalam hal ini adalah tulang-tulang si janin, dia butuh kalsium dan fosfat yang lebih. Kalau dalam asupan makanan itu tidak ada atau berkurang, maka dia akan mengambil lewat tulang. Sehingga tulangnya itu menjadi tulang yang rapuh, yang tidak kuat. Ya. Kemudian berperan dalam proses pembentukan sel darah merah. Ya, betul. Jadi di dalam tulang itu, ya, terutama tulang panjang. Nggak semua tulang ya, kayak tulang tangan ini bukan. Tapi tulang panjang, contohnya apa? Tulang femur. Ya. Itu berperan dalam proses pembentukan sel darah merah. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah membantu pergerakan tubuh. Oke, ini ya, ini sistem tulang kita. Oke, ini tadi yang sudah saya jelaskan ya, bahwa osteoblast, kalau formasi membentuk itu osteoblast, tapi kalau reabsorpsi itu adalah osteoklas ya. Reabsorpsi dan resorpsi harusnya sejalan seimbang, jadi osteoblast sama osteoklas harus seimbang kerjanya. Kalau osteoklas lebih cepat daripada osteoblast, maka terjadilah osteoporosis. Ya. Terus Bu, kalau osteoblastnya lebih cepat kan enak? Ya enggak, bisa jadi kanker tulang karena terjadi pertumbuhan tulang yang abnormal. Oke, sudah, ini nanti bisa dibaca sendiri ya.
Jadi pembentukan tulang itu maksimal sejak usia 5 tahun dan puncak kepadatannya 35 tahun. Nah, perlu diingat bahwa hanya mengkonsumsi makanan atau berjemur saja itu tidak cukup untuk mempengaruhi kekuatan tulang. Tapi dengan beraktivitas, berolahraga, itu juga akan meningkatkan kepadatan tulang. Itu kalau Anda lihat ada iklan susu ya, benar minum susu itu benar, karena dia kan kaya akan fosfat dan kalsium, itu betul. Tapi di iklan itu dia nggak pernah berdiri sendiri bahwa minum, ya, dan jalan 100 langkah sehari atau 1000 langkah akan meningkatkan kepadatan tulang. Dia nggak pernah meninggalkan beraktivitas atau berjalan 1000 langkah, dia nggak pernah meninggalkan itu. Karena dia tahu bahwa secara teori pun yang mempengaruhi kalsium kepadatan tulang itu tidak melulu hanya susu saja, tapi juga aktivitas. Ya, oleh karena itu rebahan tidur ya, itu akan mempengaruhi kepadatan tulang juga, ya, dan juga otot-ototnya. Olahraga beban seperti jalan, naik tangga itu akan meningkatkan kepadatan tulang. Jadi yang meningkatkan beban ya, angkat barbel ya, kemudian loncat-loncat itu. Tapi kalau sudah osteoporosis itu udah kaset ya. Jadi artinya harus sudah ke arah pengobatan ya, malah harus menghindari aktivitas-aktivitas yang seperti itu. Kenapa? Karena kalau tubuhnya nggak kuat angkat beban tersebut, maka jadi patah ya. Oke. Untuk yang otot sudah secara umum kita mempelajari ada 3 jenis otot ya, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Dan otot itu tipenya adalah kalau dia dilatih maka dia akan mengalami hipertrofi. Tapi kalau dia nggak pernah dipakai dia akan mengalami atrofi. Jadi kalau otot itu dilatih, contohnya Anda angkat beban setiap hari ya, jadi ini otot-otot Anda ini akan meningkat. Selain itu juga meningkatkan konsumsi protein, itu juga akan meningkatkan struktur otot ya. Nah, di dalam tubuh kita otot itu penting ya. Oleh karena itu ada derajat kekuatan otot di mana dikatakan 0 kalau tidak ada pergerakan sama sekali, lumpuh total. Lalu kalau dikatakan 5 berarti kekuatan normal ya. Kemudian ada tendon, ligamen ya, kartilago, sendi ya. Sendi ini juga penting ya, di mana dia memfasilitasi gerakan ya. Nah, jenis-jenis sendi macam-macam ya. Ada sendi yang tidak bergerak ya. Apa sih sebenarnya sendi itu ya? Tadi pertemuan 2 atau lebih tulang. Nah, jadi kalau di sini ada pertemuan beberapa tulang di kepala kita, ini sendi yang tidak mungkin bergerak ya. Kemudian ada sendi yang pergerakannya terbatas atau ada sendi yang pergerakannya sangat bebas. Jadi tergantung ya. Kalau tangan ini termasuk yang sangat bebas ya. Oke, kemudian pergerakan sendi Anda harus hafal istilah-istilahnya. Jadi ada istilah fleksi, itu artinya membengkok. Ekstensi, itu artinya memperbesar sudut ya, jadi melebarkan. Kemudian aduksi, aduksi itu mendekati garis tengah tubuh. Kemudian abduksi itu menjauhi, dan rotasi itu artinya memutar. Nah, ini penting untuk Anda melakukan ROM kepada pasien, baik itu ROM-nya pasif maupun ROM aktif ya. Kalau ROM pasif itu artinya Anda yang menggerakkan pasien, tapi kalau ROM aktif adalah pasien yang menggerakkan tubuhnya sendiri ya, seperti itu. Jadi jangan dikira kita itu nggak butuh olahraga ya, yang sakit aja harus olahraga, apalagi kita ya. Karena apa? Tadi balik lagi ke konsep awal ya, bahwa aktivitas itu salah satu KDM dan harus kita latih kekuatannya supaya bisa maksimal dalam memenuhi kebutuhan daily life kita ya. Kemudian ada namanya pergerakan eversi keluar, inversi ke dalam, pronasi itu menghadap ke bawah, jadi pronasi, lalu supinasi. Jadi Anda harus tahu pergerakannya, sendi-sendi ini seperti apa. Jangan sampai Anda nggak tahu, Anda melakukan ROM, akhirnya ya. Tangan yang harusnya bisa begini ya, miring ke kiri ya, dipaksa-paksa di tempat yang tidak selayaknya. Nah, seperti itu. Oke, itu tadi sudah ke arah muskulo, sekarang sistem persarafan. Anda harus tahu bahwa
muskuloskeletal itu tidak akan ada apa-apanya tanpa ada persarafan. Saya kasih contoh. Pernah nggak lihat orang penyakit stroke? Pernah kan? Tangannya yang sebelah kanan, paralisis. Ada yang rusak nggak dengan tangan itu? Entah itu terbakar, entah itu terputus. Kan tidak. Tapi kenapa dia tidak bisa bergerak? Karena sarafnya mengalami gangguan. Ya, jadi sistem saraf itu sangat penting karena dia yang memberikan powernya. Ya, jalur-jalur saraf itu nggak boleh rusak, ya, nggak boleh lumpuh. Karena apa? Karena sistem muskulo itu tidak akan ada artinya kalau saraf itu terputus. Contoh yang lain, saraf pernafasan. Paru-parunya bagus, nggak ada masalah sama paru-parunya. Ya, nggak ada bolong-bolong. Ya, nggak hitam-hitam, bukan kayak paru-parunya orang merokok. Tapi ada suatu kondisi di mana otot-otot pernafasannya itu tidak bisa bergerak. Sehingga dia nggak bisa nafas. Itu pada kasus-kasus yang disebut dengan Guillain-Barré syndrome. Jadi lumpuhnya otot pernafasan karena gangguan saraf. Ya, jadi Anda harus tahu bahwa persarafan itu sangat penting. Baik, kemudian kita masuk kepada prinsip mekanika tubuh ya. Jadi prinsip mekanika tubuh bahwa kita tuh diajarkan bahwa kita itu memperlakukan tubuh kita itu harus proporsional, baik, jangan sampai mencederai, ya. Dan untuk mencegah kecelakaan atau penyakit akibat prinsip mekanika tubuh yang keliru, ya. Nah, apa sih definisinya? Ya, tadi sudah saya jelaskan, yaitu memfasilitasi atau penggunaan postur dan pergerakan dalam aktivitas sehari-hari untuk mencegah injuri. Ya, sehingga apa? Ya tadi, kaji komitmen pasien untuk belajar dan menggunakan postur tubuh yang benar. Jadi, kita sebagai perawat, ingat ya, dalam semua intervensi, kita harus melibatkan pasien dalam intervensinya, sama kayak kalian. Saya mengajar kalian itu harus melibatkan kalian yang proaktif, ya. Kenapa? Ya percuma, ya diajari, diceramai. Kalau dia tidak mau, mahasiswanya tidak mau diajari, mahasiswanya tidak mau memahami, mau diajar oleh profesor tingkat tinggi pun tidak akan masuk yang namanya keilmuan tersebut karena tidak mau. Beda dengan tidak tahu. Sehingga setiap kita melakukan tindakan, apalagi kalau itu interaksi dengan orang, di mana kita sebagai pemberi pelayanan, dalam hal ini adalah perawat, tanya pasiennya, mau enggak? Enggak mau, ya sudah. Ya, kenapa? Karena sesuatu yang dipaksakan tidak baik endingnya. Ya, sehingga kalau dia tidak mau, maka kita beritahu. Dengan harapan setelah dia tahu, dia menjadi mau. Nah, gitu ya. Sehingga yang namanya intervensi itu, makanya di dalam intervensi itu selalu kaji pengetahuan dasar pasien. Kaji dulu, tahu nggak sih ini tuh apa? Nggak tahu. Tahu nggak sih ini tuh apa? Nggak tahu. Tahu nggak sih manfaatnya apa? Nggak tahu. Kira-kira kalau sudah tahu manfaatnya, mau nggak? Nggak mau. Nah, itu repot ya. Udah selesai tuh case close ya. Kira-kira kalau ini dilaksanakan, mau nggak? Mau, Sus. Ya itu enak itu, tinggal kita menyusun saja. Sehingga itu sama juga, kaji komitmen pasien untuk belajar dan mempergunakan postur tubuh yang benar. Ya, mungkin ingat kuliah Bu Mer yang kemarin tentang nyeri. Ya, kasih tahu penyebab nyerinya itu apa. Sehingga dengan dia tahu, ya, maka dia akan mau untuk mengikuti program intervensi perawat dalam rangka mengurangi nyerinya. Seperti itu. Ya. Kemudian edukasi pada pasien mengenai struktur dan fungsi tulang belakang. Ya, dan postur optimal yang untuk bergerak. Bantu untuk mendemonstrasikan posisi tidur yang tepat. Ya. Contohnya apa? Ada orang-orang tidurnya sukanya melengkung. Ya, melengkung. Ya, kayak posisi janin. Anda tahu bahwa orang-orang yang suka tidur seperti posisi janin itu secara psikologis dia itu bersikap insecure atau bahasa Inggrisnya itu minder ya. Artinya dia itu merasa tidak aman.
Ya, kayak janin itu tidurnya melungker. Nggak pernah nemu janin itu tidurnya tegak ya. Melungker itu berarti dia posisi dalam perlindungan ibunya di dalam perut. Ya. Kemudian gunakan prinsip mekanika tubuh ketika menangani pasien dan memindahkan peralatan. Jadi yang menggunakan prinsip mekanika tubuh itu nggak cuma pasien, tapi kita juga. Ya. Kita juga. Kemudian ini tadi kembali lagi juga kepada postur tubuh ya. Oke, nah sekarang bagaimana sikap tubuh yang baik? Yaitu kepala tegak, tidak terlalu ke depan, ke belakang atau ke samping. Kemudian lekukan tulang punggung itu normal, berbentuk seperti huruf S, jadi agak sedikit melengkung seperti ini. Kemudian pinggulnya lurus dan lututnya agak dibengkokkan sedikit, kaki lurus ke depan dengan mata kaki bengkok normal. Jadi ya secara normal ya seperti itu ya, nggak mungkin tegak degek banget ya, ini namanya lordosis ya. Nah ini gambarnya ya, jadi yang benar itu adalah gambar ini ya. Tidak terlalu tegak, ini namanya lordosis. Tidak terlalu menekuk, yang namanya kifosis. Nah ini yo, yang mana postur tubuh kita? Coba lihat orang yang postur tubuhnya seperti ini, seneng nggak lihatnya? Ya, mau tidak mau kita sebagai perawat itu juga sebagai role model. Katanya namanya role model itu adalah contoh ya. Jadi kalau pasien lihat kita itu senang. Ya, senang dalam arti kita tuh belum berbuat apa-apa, itu sudah terapeutik. Ya. Contoh Anda sendiri kalau Anda melihat dosen Anda misalkan ya, atau teman Anda ya, yang berpenampilan rapi, menarik ya, ditambahi suka tersenyum ya, senyumnya ya bener, yang datar-datar aja ya, bukan senyum-senyum yang aneh-aneh ya. Ya. Masih dalam batas kewajaran, itu sudah merupakan terapeutik bagi orang di sekitarnya. Ya. Nah, ini juga postur tubuh kita. Makanya nanti kalau sudah new normal, Anda masuk ada olahraga, ya olahraga yang betul. Jangan jaim, ya olahraga kayak udah gugur kewajiban. Dan sakjane yang butuh olahraga itu siapa? Kita, individu, atau stikes yang tua yang membuat program. Jawabannya adalah program itu tidak mungkin diadakan kalau tidak bermanfaat buat mahasiswa maupun staf dosennya. Itu yang Bu Merina selalu kritisi ya. Kalau ada senam bersama itu kayak beban ya, kayak duduk aja lihat. Percaya sama Bu Merina. Orang-orang yang suka dempis ya di samping gitu kan, lihat instrukturnya semangat gerak, kamu lihat dosennya itu semangat gerak. Kenapa? Karena dosennya tahu bahwa aktivitas fisik itu penting, mengolah tubuh itu penting ya. Jadi sudah tidak usung gambaran profesor itu atau orang pinter itu pakai kacamata ya, botak di tengah itu kan, kacamata culun itu. Enggak seperti itu. Ya, Bu Merina itu kalau ada pertemuan dengan dosen di luar, kebanyakan atau dokter-dokter di luar, yang pinter-pinter tuh yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Ya. Jadi awet muda, pinter, ya cantik, ganteng, penampilannya menarik. Itu yang sekarang lagi tren. Jadi jangan dikira orang pinter itu kacamatanya tebel-tebel segini gitu, baca buku. Oh tidak, salah dia berarti. Tidak, ilmunya tidak meresap di dalam hati. Ya. Semakin dia itu pinter, ya terutama di keperawatan, ya semakin menjaga postur tubuhnya, semakin menjaga penampilannya, ya kan? Karena ya benar di dalam jiwa yang sehat itu, di dalam raga yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Coba kalian lihat orang-orang yang ODGJ, ya, yang punya penyakit depresi. Coba lihat, gini jalan. Coba Anda lihat orang-orang yang ada gangguan secara psikologis. Ya, mungkin itu nggak jauh-jauh, di sekitar kita saja. Orangnya minder, kalau ngomong nggak nyambung. Biasanya punya fisik yang rapuh. Ya. Jadi dia rapuh, nggak bisa di slow responnya ya. Dia nggak bisa santai, nggak bisa. Jadi kalau dia dapat sentuhan dari temannya, hai, kayak orang iritasi gitu ya. Itu ya itu juga merupakan gangguan ke arah aktivitas sebenarnya. Jadi kalau kita lihat bahwa orang-orang yang secara postur tubuh aktivitasnya itu baik, maka postur tubuhnya juga baik.
tolong dibedakan antara body keren sama bugar ya. Bu Merina nggak nyuruh bodimu bagus ya. Body bagus itu mengikuti. Tapi yang penting bugar, nggak ketok, nyanyi ya. Karena ada orang-orang yang gemuk tapi bugar, centil ya. Sregep ya, bahasa kita apa ya? Tengginas gitu ya. Aktif, ya itu yang seperti itu. Jadi nggak mesti body itu yang bagus tuh kurus ya, ceking gitu, cantik. Oh enggak, malah yang ceking, cantik, kurus itu malah rapuh biasanya ya. Yo kayak orang kebanyakan pasien tuh yang sakit itu yang badannya kurus-kurus nyanyi seperti itu. Dia tidak bugar. Sehingga yang penting dalam hal ini yang Bu Mary titik beratkan terhadap kuliah kita adalah bahwa ilmu itu paling tidak bermanfaat untuk diri kita sendiri dulu, baru ke orang lain. Jangan sampai kita mempelajari itu untuk pasien. Alah Bu, suster yo koyok ngono ya. Nah, seperti itu. Jadi suster atau perawat seperti kita itu dibutuhkan dalam kondisi yang prima. Gimana mau prima? Dia enggak pernah olahraga. Ya, olahraga jaim. Kalau kalian enggak suka aerobik, cari olahraga yang kalian sukai apa. Paling tidak harus punya hobi. Enggak tahu bersepeda, berenang, main bulu tangkis, sepak bola, ya, atau ikut bela diri. Itu dalam upaya untuk kalian berolahraga, ya. Ojo main game, ya. Belajar Bu, ya belajar, semua belajar. Jadi tolong sekarang anggapan bahwa orang pinter itu kacamatanya tebel, pundaknya nyanyi, ya, jalannya tunduk, kepalanya botak. Salah ya. Berarti kamu gaulnya kurang jauh. Kalau kamu gaulnya jauh itu kamu akan menemukan bahwa rata-rata sekarang doktor dan profesor itu ganteng-ganteng, cantik-cantik, bodinya bagus-bagus. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah menerapkan keilmuan di dalam hidupnya. Ya, kalian juga seperti itu ya, lagi kalian masih muda. Oke, lanjut. Kemudian yang berikutnya adalah kita mengurangi cedera ya. Jadi kalau mengurangi cedera itu di dalam konsep body mekanika itu kurangi atau opsi mengangkat itu adalah opsi yang paling terakhir. Jadi kalau bisa itu kita menggeser, mendorong ya, mengurangi mengangkat. Kemudian yang berikutnya kita harus tahu posisi tubuh kita ya. Kira-kira saya ini kuat nggak sih dengan pasien yang bodinya 100 kilo, saya beratnya 50 kilo. Kira-kira dengan membantu dia memindahkan dari tempat tidur ke kursi dengan body segede itu, dengan saya seperti ini, saya mampu nggak? Kalau nggak mampu, maka harus minta bantuan. Ya, oleh karena itu ada teknik-teknik memindahkan pasien. Teknik memindahkan pasien dari tempat tidur ke tempat tidur. Contoh, pasien operasi. Dari ruangan Anda bawa berangkat. Ya, kemudian dipindahkan ke meja operasi. Itu butuh teknik. Kemudian dari meja operasi dipindahkan ke tempat tidur kalian. Itu butuh teknik. Setelah itu dari tempat tidur dia ternyata butuh untuk
Suara saya sudah kedengaran? Halo. Siap, sudah mohon izin Ibu. Oke, saya butuh respon soalnya saya baru lampu mati nih. Jadi saya tidak tahu apakah sudah terhubung apa belum. Slide saya sudah bisa dibaca? Siap, sudah mohon izin. Oke, terima kasih. Masih terdengar suara saya? Siap masih Siap, masih, mohon mohon izin. izin. Oke, baik. Kalau gitu saya lanjutkan ya. Oke. Baik, saya lanjutkan. Oke. Sampai di mana tadi saya ya? Saya minta Destia. Destia, mana Destia? Destia? Nggak masuk. Oke. Silakan, ada yang salah satu mahasiswa tadi yang mungkin menyimak. Saya tadi terakhir sampai di mana? Siap mohon izin Ibu. Silakan. Silakan. Terakhir, saya sampai di mana tadi ya? Siap, Siap, mohon izin mohon menyampaikan kurangi cedera izin Ibu saat mendorong. Oke, mendorong. Apalagi? Siap mohon izin Ibu. Saat memindahkan pasien setelah operasi Ibu, mohon izin. Oh, very good. Dengerin ya. Ya, luar biasa. Oke, terima kasih ya. 2 orang yang merespon. Baik, saya bisa lanjutin ya. Oke. Itu semua pakai teknik. Nggak bisa Anda nggak baca buku langsung ngambil, itu nggak bisa. Jadi, ada tekniknya di mana bagaimana cara memindahkan pasien dari tempat tidur ke kursi, dari kursi ke tempat tidur. Itu harus ada tekniknya. Kalau tidak, wah bahaya. Bahayanya di mana? 1, pasien jatuh. Pasien itu udah sakit loh. Tambah lagi jatuh. Itu luar biasa. Kalian bayangkan, kalian sendiri. Kalian sakit, sesak napas, ceblok. Gimana rasanya? Sudah sesak napas, ceblok. Atau yang kedua, kecekluk. Ya, habis main badminton ya, kecekluk kakinya, bengkok, patah. Kesakitan Anda dibawa ke IGD. Sampai di IGD, ceblok. Gara-gara apa? Gara-gara sudah naik ke atas brankar, terus mau pegangan, ternyata pegangannya jatuh, terus Anda ndeplok lagi ke bawah. Gimana rasanya itu? Ya. Jadi diri sendiri udah jengkel ya. Aduh, udah kayak gini pakai acara jatuh segalaan gitu ya. Jadi bahayanya apa? Pasiennya jangan sampai jatuh. Karena kalau pasiennya jatuh, waduh luar biasa. Kasihan. Dia sudah sakit, jatuh. Yang kedua, kalian yang jatuh. Ya, sudah menolong, jatuh. Ya. Sudah begitu pasien itu punya penyakit menular. Nah, misalkan TBC, jatuh merangkul dirimu ya. Aerosolnya itu masuk. Sehingga kita harus belajar teknik-tekniknya. Ya. Kalian bisa baca buku di Fundamental Nursing. Kalian bisa buka di YouTube. Banyak sekali tutorial-tutorial yang mengajarkan teknik-teknik memindahkan pasien. Ya. Teknik mendorong pasien. Cuman dorong kan enak ya. Gelodok kayak dorong aja. Tapi di saat itu sudah melewati tanjakan seperti ini. Di situ kelihatan mana yang perawat, mana yang bukan perawat. Kalau dia perawat, ya dia akan terus dorong begitu ya, pasiennya didorong duluan, dia di belakangnya dengan tergopoh-gopoh. Itu yakin dia bukan perawat. Walaupun dia pakai baju putih, berarti dia nggak belajar. Kalau perawat yang sungguhan, secara teknik, maka pasiennya kita dulu yang mundur. Jadi kita ambil, ya kita mundur gini.
Ya, karena itu ada tekniknya. Ya. Jadi tujuannya adalah untuk mengurangi cedera, baik cedera pada pasien maupun cedera pada diri kita. Kemudian yang berikutnya, tempatkan tubuh sedekat mungkin pada beban yang akan dipindahkan. Jadi kalau bebannya di sini, ya kita dekatkan. Nggak mungkin geser pasien dari sana. Ya. Nggak mungkin. Sehingga itu juga trik-trik yang umum ya, yang paling utama. Kemudian gunakan berat badan sebagai kekuatan untuk mendorong atau menarik dengan cara berayun di atas kaki apapun atau miringkan tubuh ke depan atau ke belakang untuk mengurangi tenaga yang diperlukan. Oke. Kemudian, nah tadi ya, sebuah beban itu lebih baik digelindingkan, digeser, ditarik atau didorong daripada diangkat. Nah, ini contohnya tadi ya, kalian banyak cerita. Ya. Jadi seperti ini. Nah, ini. Oke. Mendorong, ya, menarik, ini. Ya, kaki dimajukan salah satu. Oke. Nah, ini ya, ini penting. Contoh, siapa yang mau ngangkat aqua galon dari depan ke belakang, digelindingkan saja. Ya. Oke. Baik, ini adalah riset ya yang pernah dilakukan terkait kasus low back pain. Ternyata mayoritas perawat itu sakitnya adalah nyeri pada tulang punggung. Kenapa? Ya karena tadi ngangkat pasien, ya kan? Kemudian merawat pasien yang mungkin dia itu perawatannya agak jauh ya. Jadi misalkan tempat tidur tuh mepet tembok gitu kan. Terus dia melakukan perawatan seperti ini ya. Dari 74 responden tahun 2012 sampai 2013 ya, ditemukan bahwa low back pain banyak terjadi di IGD ya, dan dirawat inap. Kenapa nggak terjadi di kamar operasi? Karena dia nggak pernah ngotak-ngatik pasien terkait ngangkat-ngangkat. Tapi kalau di IGD ya sama dirawat inap itu lebih banyak. Ya. Dan aktivitas yang dominan sekali menimbulkan low back pain adalah membungkuk dan mengangkat pasien. Ya, oleh karena itu perawat itu secara pakaian ya harus menggunakan pakaian sepatu yang nyaman. Ya. Oke, ini ya, jadi aktivitas fisik perawat itu bisa menyebabkan LBP. Dan ada dulu itu pernah dijadikan usulan bahwa low back pain itu dijadikan sebagai salah satu penyakit akibat kerja, ya, khusus untuk profesi perawat, ya, karena banyaknya kasus-kasus seperti ini. Oke, ini ya, faktor yang mempengaruhi kesejajaran tubuh, pertumbuhan dan perkembangan, kesehatan fisik, status mental sudah Bu Mer jelaskan di awal-awal tadi ya. Kemudian oke, nah ini gerakan-gerakan ya yang untuk meningkatkan kekuatan otot. Oke, sekarang satu hal ya, dengarkan baik-baik, ini penting sekali. Kalian tahu bahwa jatuh itu merupakan salah satu dari 6 sasaran keselamatan pasien, ya kan? Menurut penelitian, pasien bisa jatuh. Itu salah satu penyebab utamanya adalah hipotensi ortostatik. Jadi Anda bayangkan kalau Anda tuh tidur rebahan, lama, apalagi masa puasa seperti ini ya, habis sahur langsung tidur sampai duhur ya, nggak ngapa-ngapain. Ini saking aja mungkin kuliah ya, jadi bangun terpaksa gitu kan. Kalau nggak ada kegiatan 1 minggu tidur. Bayangkan pada saat Anda tidur, yang sudah tidur lama itu tadi, tiba-tiba berdiri dan berlari. Pasti banyak yang mengalami hipotensi ortostatik. Begitu yang terjadi pada pasien. Pada saat dia sudah berbaring lama, lalu mungkin ada tindakan misalkan, tindakan itu mau cek diagnostik misalkan. Lalu tiba-tiba pasien itu disuruh, Bu, ayo Bu, kita mau ke ini, kita harus mau foto torak dulu atau kita mau USG. Ibu bangun ya, yuk bangun yuk, bismillah, yuk bangun. Bayangkan dia tidur sudah lama.
lalu Anda tarik, dia bangun, Anda ajak dia berdiri, lalu Anda ajak dia duduk di kursi. Itu banyak sekali mekanisme jatuh dari situ, insiden jatuh. Oleh karena itu, ada trik-triknya. Apa yang pertama? Yang pertama adalah pastikan posisi tempat tidur pasien itu voller dulu, semi voller sampai voller dulu. Tunggu beberapa menit. Setelah itu, bantu dia untuk duduk. Jangan langsung berdiri atau pindah. Setelah itu, mepetkan duduknya ke pinggir tempat tidur. Setelah itu, izinkan kakinya untuk menyentuh lantai. Mengayun-ayun dulu, sentuh lantai dulu. Sampai jejak. Baru ajarkan dia berdiri sejenak. Baru pindah. Itu caranya. Ya, jangan sampai langsung gitu aja. Anda harus tahu bahwa hipotensi ortostatik itu penyumbang angka kejadian jatuh tertinggi pada pasien di rumah sakit. Ya. Oke, kembali lagi sekarang ke mobilitas ya. Saya lewat ini yang tadi di awal Bu Mer sudah cerita tentang mobilitas nggak bisa bergerak sama sekali. Oke, saya lanjut ya. Jadi imobilitas itu artinya tidak dapat bergerak secara bebas. Anda harus tahu bahwa imobilitas itu tidak semuanya negatif. Jadi ada pasien yang memang terapinya adalah nggak boleh bergerak. Apa contohnya? Contohnya adalah fraktur. Pasien dengan fraktur itu nggak boleh. Mana yang patah? Tangan kanannya. Yang ini patah. Oh ya, digerakin. Itu nggak boleh. Oleh karena itu, kenapa orang fraktur itu harus dibidai? Supaya bagian yang fraktur itu tidak bisa bergerak. Jadi imobilitas itu sifatnya relatif. Satu, ada yang memang karena terapi. Jadi terapinya adalah nggak boleh digerakkan. Contohnya pada fraktur. Yang kedua, itu karena memang kondisinya dia memang nggak bisa bergerak. Contoh pada stroke, pada penyakit GBS, pada penyakit cedera otak. Memang dia nggak bisa bergerak. Ya karena kondisinya itu tadi, dia penurunan kesadaran, dia mengalami paralisis. Ya. Jadi imobilitas itu sifatnya relatif. Memang kondisinya, atau yang kedua memang keharusan. Kalau dia bergerak, dia akan mengakibatkan kematian. Contoh yang lain adalah pasien dengan serangan jantung atau pasien dengan penyakit dekom. Itu malah nggak boleh bergerak. Kenapa? Kalau bergerak, jantungnya itu akan semakin payah. Kalau jantungnya semakin payah, dia akan semakin sesak napas sehingga mengakibatkan kematian. Nah, oke, terlepas daripada itu, sekarang kita bicara apa sih sebenarnya efek dari imobilisasi. Efek dari imobilisasi itu adalah terbagi menjadi banyak hal ya. Yang pertama adalah imobilitas yang bersifat fisik. Apa saja gangguan secara fisik ya? Secara fisik seperti ini. Nah, ini secara fisik. Dari head to toe, tubuh kita itu akan rusak kalau kita tidak bergerak. Sedangkan secara psikologis itu akan banyak, mulai dari depresi, minder, ya, merasa nggak berharga, nggak berdaya. Makanya tadi Bu Mer bilang, orang yang struktur tubuhnya nggak bagus, nggak bugar, nggak mau olahraga, itu biasanya secara psikologis dia orangnya nggak pede, nggak ceria, ya kan? Sukanya berburuk sangka, nggak punya teman. Biasanya seperti itu. Ya, oleh karena itu kalian harus menjadi orang yang dinamis. Kembali lagi ke sini ya, ke imobilisasi. Oke, kita buka satu-satu ya. Efek dari tidak bergerak. Integumen. Dari sistem kulit saja. Orang yang tidak pernah bergerak, bisa jadi karena dia berbaring lama, itu turbor kulitnya akan turun. Ya. Kemudian, Anda lihat bahwa kita kalau berbaring, kita berbaring ya, ini tulang skapula, kemudian tulang ya, nggak usah kasih contoh jauh-jauh ya. Misalkan ini, tulang siku. Ini kan ada benjolan tulang ya. Kalian lihat ya, di Bu Merina kan? Ya, ini kan tonjolan tulang. Kelihatan? Kelihatan? Ya. Siap, Siap, terlihat terlihat Ibu mohon izin, Ibu. Miji. Kelihatan ya? Oke, ini. Ini, kalau tidur, ketekan seperti ini, berarti tulangnya ini menekan kulit.
Butuh waktu berapa lama? Kalau kalian tidur dengan posisi terlentang, ada nggak sih yang tidur posisi terlentang, bangun terlentang juga? Jarang. Ya kan? Kalian tidur posisi begini, bangun paling sudah nggak karu-karu, udah tengkurap macam-macam. Itu bukti bahwa tubuh itu secara otomatis akan merubah posisi tubuhnya kalau kulit ini mengalami iskemia. Jadi karena kulit ini keteken tulang dalam waktu yang lama, kan nggak enak rasanya kan, iskemik kan, ya kan, iskemik kan, sehingga tubuh ini berpindah tempat. Nah bayangkan kalau orang itu kena stroke, gimana caranya dia pindah tempat? Nggak bisa. Atau contohnya dia mengalami penurunan kesadaran koma. Gimana caranya dia pindah? Nggak bisa. Akhirnya tulang ini terus menekan kulit sampai kulit itu terluka. Kalau dia luka, akhirnya ngerowak, ya, makanya disebut sebagai luka dekubitus. Seperti itu. Nah, sehingga dekubitusnya ini ya udah, lihat aja dia punya penyakit apa yang lain. Oh, ternyata dia punya diabetes. Ya udah, kerowaknya tambah lebar, tambah infeksi, dia tambah nggak bisa sembuh. Jadi awal penyakitnya misalkan penurunan kesadaran karena stroke, ending meninggalnya itu plus infeksi. Kenapa? Karena tadi tuh dekubitus. Ya. Nah ini contohnya. Ini adalah poin-poin tulang-tulang ya, yang bisa menekan tergantung dari pola tidurnya seperti apa. Nih, siku ini. Tadi yang Bumer kasih contoh siku, sakrum ya. Kemudian ini. Oleh karena itu ada yang bilang mika-miki tiap 2 jam pada pasien yang tidak sadar. Itu ada ilmunya. Kenapa harus diproses untuk dimiring-kirikan, ditelentangkan, dimiring kanan kan tiap 2 jam? Ya karena batas untuk tubuh ini menerima bahwa dia tuh ditekan itu hanya 2 jam. Kalau tidak dia akan menjadi iskemia dan luka. Ya, seperti itu. Oke, ini juga ya. Nah, ini adalah awal. Luka awalnya kayak gini. Nanti lama-lama ya, dekubitus itu ada grade 1 sampai grade 4, ya lama-lama seperti ini. Ya paling sering. Jadi kayak gini, lalu jadi kayak gini, lalu jadi kayak gini. Coba lihat, awalnya segini, segini lobang, lalu segini, lalu segini. Ya. Nah, kalau ini gambar pribadi Bu Merina. Ini Bu Mer ngambil. Ini kamu tahu, ini nggak cuma 1, dia punya 3. 1, 2, 3. Punya 3. Bu Mer rawat ini mulai jam 8 sampai jam 11. Nggak mari-mari. Butuh berapa kasa ini nutup luka selobang kayak gini. Ini dekubitus pasiennya, diabetes plus gagal ginjal kronis. Akhirnya meninggal. Ya, ini dibantu adik-adik mahasiswa yang praktek. Ini di ICU. Bisa dibayangkan kan? Nah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke. Dah. Ya, rubah posisi ya. Kasih lotion, hindari lipatan kusut ya. Jadi sekarang nggak usah pasien, kalian aja tidur di spray yang amburadul. Nyaman nggak? Nggak nyaman. Ya kan? Kemudian kulitnya harus dijaga tetap bersih dan kering. Bayangkan di daerah itu tadi pasiennya ngompol, BAB, bisa nggak dijaga? Gitu tadi. Ngurus 1 pasien aja udah, aduh seharian Bu, gitu kan. Apalagi pasiennya banyak gitu. Oleh karena itu kayak di ICU itu 1 perawat itu megang 2 pasien dalam 1 kali shiftnya. Yang bagus sih 1 pasien 1 perawat. Tapi kadang di rumah sakit itu 1 perawat 2 pasien itu udah hebat banget. Ini luka dekubitus yang udah lumayan bagus ya. Sudah? Clear? Itu baru integumen. Nutrisi sekarang. Apa efeknya? Ya tadi tuh. Katabolismenya akan meningkat. Apa sih katabolisme itu, Bu? Katabolisme itu kebalikan dari anabolisme. Jadi kalau Ana, Bu Mer suka ngapain gini. Ana itu sukanya nyusun. Ana itu orangnya rapi.
Kalau kata itu penghancur, kebalikannya. Jadi kalau anabolisme itu metabolisme tubuh untuk membangun, sedangkan katabolisme metabolisme tubuh untuk menghancur. Nah, pada konsep imobilitas itu katabolisme lebih besar. Jadi apa? Ya kalian lihat orang yang tiduran terus. Ada nggak sih orang kalian yang lihat tidurnya itu patologis ya? Yang kalau kita tidur sehari normalnya 6, 7, 8 jam, dia tidurnya 20 jam. Lihat nggak? Tambah seger nggak? Tambah enggak kan? Ya kan? Dia tambah kayak lunyu gitu ya. Kayak kunyu gitu ya. Karena ini tadi katabolismenya meningkat. Jadi atrofi ya, otot-ototnya itu menurun. Jadi seperti gini, membungkuk. Ya. Kemudian ya tadi neurosensorik ya tadi ngambekan, bingungan, ya kan, capek, aneh kan, bangun tidur capek, itu berarti tidurmu udah patologis, kebanyakan tidur, imobilitas berarti, ya. Kemudian kardiovaskuler, karena terbiasa berbaring seperti ini, maka jantung itu kerjanya lebih berat. Kemudian darah itu mengental, sehingga kalau ada luka pada pasien yang imobilitas, nggak pernah gerak, itu berarti peredaran darahnya itu nggak bagus, sehingga penyembuhan lukanya semakin tertunda lama. Kemudian yang berikutnya adalah hipotensi ortostatik. Jadi kebiasaan tertidur gini, pas dia bangun, darahnya langsung serut turun semua ke bawah, otaknya nggak dapat darah, akhirnya pingsan atau gelap minimal seperti itu. Kemudian respirasi. Karena terbiasa tidur terus, padahal paru-paru itu kan mengembangnya ke samping ya. Diafragma itu kan naik turun. Nah kalau dia tidur, itu berat ya, sehingga orang-orang dengan tertidur yang lama itu resiko untuk mengalami pneumonia. Oleh karena itu, kalau dia sadar, biasanya kita lakukan bronchial toileting ya. Kita clapping, kita ajarin nafas dalam, kita ajarin batuk supaya parunya itu bagus. Karena kebanyakan tidur, ya sudah, ya, sehingga dia sering mengalami pneumonia. Gastrointestinal, pasien dengan imobilitas lama itu biasanya juga akan mengalami penurunan peristaltik sehingga dia mengalami konstipasi. Kemudian eliminasi urin, sering mengalami batu dan infeksi saluran kemih. Bayangin, banyak banget kan efek negatif dari imobilitas. Itu nggak kita buat-buat, itu sunatullah. Yang sudah memang seperti itu prosesnya. Jadi jangan kita bilang itu buatan kita, bukan. Yang buatan kita adalah imobilitasnya. Apakah memang kondisi pasien, apakah memang keharusan, atau yang ketiga kita buat-buat sendiri. Kita nggak pernah beraktivitas. Ya. Oke, kemudian muskuloskeletal tadi Bu Mary cerita bahwa salah satu penyerapan kalsium itu yang paling penting adalah diperoleh dari pergerakan. Sehingga kalau nggak bergerak, ya, nggak dapat sinar matahari, maka useless juga, ya. Pasien akan mudah mengalami osteoporosis, kontraktur. Kalian tahu kontraktur ya? Jadi kakinya itu, kalian tahu kakinya itu kayak gini. Ini kalau digerakin, nyeri banget ya. Tapi kalau sudah biasa kita beginikan terus, lemes jadinya, akhirnya nyaman pada pasien. Oleh karena itu kita diajarkan untuk melakukan range of motion pada pasien yang mengalami imobilitas. Ya, tapi kalau imobilitasnya karena keharusan, maka harus kita ekstra untuk kita perhatikan. Baik, ini adalah masalah keperawatan yang sering terjadi pada kasus-kasus aktivitas istirahat. Ingat-ingat ya, ada empat organ yang tadi yang terganggu, berarti empat-empatnya ini akan juga mendukung untuk terjadinya aktivitas. Ya. Hambatan mobilitas fisik, resiko sindrom disuse itu satu kata diagnosa keperawatan yang mewakili semua efek negatif dari imobilitas. Oleh karena itu kalau pasiennya dirawat di ICU, ambil satu saja, sindrom disuse. Itu kalau Anda baca ya, intervensinya adalah kebanyakan ke arah melakukan pencegahan dari efek negatif imobilitas. Contoh, di respirasi diapain? Dilakukan tracheal toileting, bronchial toileting, kemudian ROM, kemudian cek
urin. Nah, itu biasanya intervensi dari sindrom Bisius ya. Oke. Banyak ya? Oh, banyak banget ya. Oh, banyak sekali ya. Oke, jadi intervensi kita terkait pemenuhan kebutuhan aktivitas dan istirahat ini yang utama adalah meningkatkan toleransi pasien untuk melakukan aktivitas fisik. Jadi mampunya dia seperti apa? Kemudian ya tadi berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari, mencegah cedera akibat jatuh ya. Jadi bedakan antara pasien yang nggak pernah ngapa-ngapain sama yang kita ajarkan bugar. Kalau jatuh, orang yang bugar itu punya refleks jatuh, ya dia punya refleks seperti ini. Kalau jatuh tangannya langsung megang. Kalau orang nggak pernah aktivitas, nggak pernah olahraga, atau dia ya kita lihat orang-orang yang punya kemampuan bela diri ya. Kalau dia jatuh, dia pasti punya refleks pertahanan. Ya. Kalau dia nggak pernah olahraga, ya refleks, ya udah jatuh, ya mukanya dikasih, ya nggak ada melindungi muka, ya mukanya dikasih, ya jatuh pundaknya dikasih. Aneh orang jatuh, kok jatuh gitu, kepalamu benjol nggak karu-karuan, nggak pernah olahraga kali ya, ya biasa kayak gitu, ya coba Anda lihat orang-orang itu, ya kalau dia jatuh, dia pasti seperti ini, nah, atau pegangan ya tangannya sampai seperti ini. Nggak ada dia jatuh pasrah gitu badannya dikasih, kan nggak ada ya. Itu juga sehingga pasien itu harus kita latih untuk berolahraga ya. Bu, pasien itu loh Bu olahraga tetap jatuh, minimal cederanya tidak separah orang yang nggak pernah olahraga. Kalau dia berolahraga bugar jatuh ya benjol tapi nggak patah. Kalau dia nggak pernah olahraga sampai patah, nah gitu loh maksudnya ya. Jadi itu mencegah komplikasi dari imobilitas ya tadi yang banyak Bu Mer ceritakan itu tadi ya. Oke, intervensi atur posisi yang tepat. Jadi jangan sampai pasien melungker gini kamu diem aja. Ya, posisikan yang betul. Kakinya itu sampai kecepit. Karena pasiennya itu kan sukanya mundur-mundur ya, turun, kakinya kecepit tempat tidur. Ya itu didiemin aja. Sampai kakinya itu miring kayak gini. Nggak boleh. Ya. Kemudian ambulasi dini dengan melatih pasien duduk di tempat tidur ya. Jadi tadi tahapannya Bu Merina ajarkan. Posisikan dulu head up, semi voller, ya, ojo langsung Anda angkat kayak gitu. Kemudian melakukan aktivitas sehari-hari. Contoh, kalau dia bisa makan, ya deketkan makanannya, makan. Walaupun miring-miring sambil gemeteran gini tangannya, tapi itu mandiri gitu loh. Kemudian lakukan ROM pasif maupun aktif. Jadi kalau pasif Anda menggerakkan, kalau aktif kita kasih contoh, dia menggerakkan sendiri. Kemudian intervensi yang lain, latihan nafas dalam, batu efektif tetap. Terus dietnya tinggi kalori, tinggi protein. Ingat unsur pendukung otot itu adalah protein ya. Meningkatkan asupan cairan, bladder training. Kenapa? Karena pipis itu juga ada gaya gravitasi. Nggak ada pipis itu miring ya, pipisnya turun ke bawah. Sehingga kalau dia kebiasa tidur kayak gini, ya gimana? Gravitasinya kan ke bawah. Sedangkan alat reproduksinya ke sana. Ya kan? Makanya bladder training harus diajarkan. Lalu memberikan dukungan moral. Jadi, walaupun pasien nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kemana-mana, kita harus tetap memberikan dukungan. Contohnya apa? Nggak usah lebay ya, nggak usah sing aneh-aneh. Selamat pagi Bu. Hari ini Suster Merina dinas pagi. Sekarang hari Senin, tanggal 4 Mei. Tanggal 1, kemarin tanggal 1 hari apa? Hari Sabtu, 23. Tanggal 3 Mei 2021 Bu. Karena dia apa? Dia nggak pernah lihat suasana di luar, nggak tahu panas, nggak tahu siang, nggak tahu malam. Kalau udah ada di rumah sakit kan nggak tahu. Jadi kalau di ICU terang terus. Ya, Bu, ini kita melakukan ini, kasih komunikasi. Bantu saya ya. Nah, itu perlu kata-kata seperti itu. Semangat ya Bu. Ya, itu perlu seperti itu. Memberikan privasi, meningkatkan citra diri. Pasien geletak lama, rambut acak-acakan. Kok pasien melelek toh? Iya Bu, memang nggak bisa gerak, tapi tetap martabatkan pasien tersebut. Sisir rambutnya, diikat yang rapi.
Ya. Orang sakit aja harus cantik, apalagi kalian. Ya, jadi kalau sampai nggak mandi itu ya keterlaluan ya kalian. Kemudian menganjurkan pasien untuk berinteraksi sosial. Ya, jadi kalau walaupun sakit itu tidak mesti harus tiduran terus ya. Kognitifnya harus tetap berjalan. Jadi dengan cara apa? Baca buku, apa yang menjadi kesenangannya, menulis dan seterusnya. Baik, ini adalah masalah keperawatan. Tugas baca buat kalian ya. Silakan kalian membaca tentang hambatan mobilitas fisik terkait batasan karakteristiknya apa, kemudian intervensinya apa ya. Kemudian yang kedua sindrom disuse itu harus kalian baca juga ya, mungkin itu. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Silakan ada jika pertanyaan. Silakan disampaikan kalau ada pertanyaan. Mohon izin bertanya Ibu. Ya, silakan. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Sikayu Damayanti, nomor NIM 20235 Ibu. Saya izin bertanya Ibu, apakah boleh jika terjadi keseleo itu pergi ke tukang urut ya Ibu ya? Dan apa akibatnya jika keseleo itu diurut tukang pijit Ibu? Mohon izin arahan Ibu. Terima kasih. Oke. Yang pertama adalah pastikan itu keseleo, bukan fraktur. Kalau fraktur nggak bisa dipijet. Ya. Pastikan dia keseleo. Yang kedua, boleh selama dia memang keseleo. Jadi tukang urut yang profesional itu dianggap punya kemampuan untuk melakukan reposisi. Reposisi itu membetulkan posisinya. Jadi nggak ada masalah. Nah, ciri-ciri orang keseleo sama fraktur pastikan ya. Jadi satu, nyeri. Yang kedua, perubahan bentuk. Yang ketiga, didapatkan krepitasi atau krenyes-krenyes di sekitarnya. Ya, itu tanda gejala. Sampai dibuktikan dengan foto. Kalau foto kan kelihatan. Itu. Jadi jawabannya boleh selama yakin bahwa itu adalah dislokasi atau keseleo, bukan fraktur. Kalau fraktur nggak bisa dipijat. Tuh. Sudah? Ada lagi? Nggak ada? Terima kasih banyak. Mohon izin bertanya Ibu. Sama-sama. Ya, silakan. Mohon izin memperkenalkan diri, saya BB Chandra dengan NIM 20216 Ibu. Mohon izin bertanya. Untuk kegiatan nyetuti jari itu apa boleh Bu? Soalnya pernah dengar kalau nah, siap seperti itu Ibu. Itu pernah dengar kalau sering-sering melakukan hal tersebut bisa membuat jari-jari kita itu lemah Ibu. Apa benar Ibu? Izin arahannya. Terima kasih. Itu belum pernah ada di literatur yang saya baca ya. Ya mungkin akan saya pertimbangkan lagi ya. Tapi orang-orang yang begini nih biasanya ya di tukang pijat juga dilakukan ya untuk melemaskan ya kan. Kemudian kalau yang saya tahu, saya belum pernah baca literatur itu. Jadi nggak berani jawab bilang boleh atau tidak boleh. Ya, kita cari sama-sama nanti. Siap Ibu, terima kasih mohon izin. Ya, sama-sama. Ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, silakan dibuka mikrofonnya sama kameranya. Sudah? Oke. Silakan dijawab soalnya ini. Oke, apa jawabannya? Ya, Oke, Anissa Nuroma, silakan. Apa jawabannya? Siap. Transfer mohon izin. Apa? Siap, C izin Ibu. C. Oke, very good. Oke, mungkin
Oke, mikrofonnya ditutup semua. Mikrofonnya ditutup semua. Oke, mikrofon ditutup. Sekarang jawabannya tulis di pesan. Tulis ya, tulis di pesan dalam bentuk A, B, C, D, E ya. Saya kasih waktu 10 detik ya. Oke, sekarang nomor 2. Jawabannya A, B, C, D, E. Oke, Mas Dito sudah menjawab C. Febri menjawab C. Andini menjawab C. Wahyu Putri menjawab C. Oke, kita buka jawabannya. Iya, jawabannya adalah D. Ya, jadi perempuan 90 tahun, itu 90 tahun itu sudah menjadi ciri. Ya, datang ke rumah sakit, lelah, aktivitas berat. Lah iyalah 90 tahun, masa mau lari-lari kayak anak kecil. Enggak mungkin ya. Faktor yang mendukung terkait kondisi tersebut adalah karena umurnya yang sudah 90 tahun ya. Jadi jawabannya adalah yang D, bukan yang C. Nomor 3. Ya, silakan. Apa jawabannya? A, B, C, D, E. Nomor 3. Silakan. Pesan. Oke, Sihah jawab B. Debbie C, Shirley B, Hilda B, Putri A. Wow, soalnya jawabannya bervariasi semua, mayoritas jawab B ya. Oke, laki-laki 45 tahun, cedera kepala, terbentur tembok, hasil pemeriksaan fisik, luka gores. Fungsi apakah yang diperankan dari tulang rangka? Jawabannya adalah yang B. Ya, tadi Bu Mer sudah bilang soalnya, yaitu otak itu dilindungi oleh tulang tempurung kepala yang keras. Oke, nomor 4. Perawat, dinas di ruang bedah, lakukan ROM pasif. Anda melakukan tindakan gerakan telapak kaki keluar. Apa namanya? Ya, Bunga jawab D. Shirley B. Sika D. Nadia C. Jawabannya adalah ya D. Jangan lupa ya, eversi itu keluar. Kalau aduksi itu menjauhi ya. Jadi ke arah gerakan begini, itu aduksi, abduksi. Tapi kalau kaki ya, telapak kaki ini loh. Ya, miring ke kiri ke kanannya itu namanya eversi sama inversi ya. Kalau masuk ke dalam inversi, kalau ke kanan namanya eversi. Oke, lanjut. Laki-laki 55 tahun, stroke, infak. Lumpuh sisi sebelah kanan. Kontraksinya minimal dengan diraba tanpa menimbulkan gerakan. Yuk, apa jawabannya? Nomor 5. Yuk, nomor 5 apa jawabannya? Sika jawab B. Putri B. Cynthia B. Anissa jawab A. Wahyu A. Oke, kita lihat jawabannya. Iya, jawabannya adalah yang A. Kata kuncinya adalah kontraksi otot minimal tanpa gerakan. Itu jawabannya derajat 1. Kalau 0 tuh nggak ada gerakan sama sekali. Oke. Nomor 6. Perawat ROM pasif dengan pasien imobilisasi lama yang tidak termasuk tujuan dari tindakan tersebut adalah yang tidak termasuk tujuan. Apa jawabannya? Sihah E. Lanjut, yang lain. Shirley E. Hilda E. Nadia E. Melati E. Oke, jawabannya adalah iya. Very good. Ya, bagus. Tuh jawabannya E. Oke, laki-laki 45 tahun. Cedera kepala ringan. Terbentur tembok. Loh. Ada luka. Oh, sudah ini tadi ya. Nah, nomor 8. Lanjut. Sekarang nomor 8. Laki-laki 66 tahun. Kena penyakit diabetes. Koma 10 hari. Apa dampak imobilitas terhadap sistem muskuloskeletal? Muskuloskeletal kata kuncinya. Ya. A. Oke, very good ya. Pinter kalian. Jawabannya adalah atrofi otot. Oke. Oke, sekarang nomor 12. Laki-laki 66 tahun, sama, kena diabetes.
Intervensi mandiri apa? Perawat untuk mencegah kontraktur supaya enggak kena kontraktur. Apa jawabannya? B. Salsa B, Melati B, Febri B. Kontraktur loh ya, kontraktur. Kontraktur. Nah, nggak ada yang jawab E ya. Lakukan ROM ya. Jadi ROM itu untuk mengurangi kontraktur ya. Kalau miring kiri, miring kanan untuk mencegah dekubitus. Oke, paham ya? Baik, saya rasa itu ya latihannya. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Terima kasih sudah hadir di perkuliahannya Bu Merina. Besar harapannya Bu Merina setiap perkuliahan jangan disambi sambil ngapa-ngapain, harus fokus sama perkuliahannya. Kemudian Anda harus bisa mengambil manfaat dari setiap perkuliahan ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, beraktivitas, yang bugar, yang cantik, yang ganteng ya. Perawat itu harus ekstra ya. Ekstra ilmunya, ya, ekstra fisiknya, ekstra hatinya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Selamat siang. Oke, bye. Pagi. Bye.